bahasa lainnya itu if else. Jika ia melanjutkan ini, jika tidak melanjutkan itu. Yang kalian tahu ya, ketika kita ambil keputusan pasti ada kata iya dan tidak. Oke. Misalkan ini keputusan kita itu ini, kalau nanti jawabannya iya kan di sini, tapi kalau dia nanti tidak kan di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini tuh tidak bisa kita memilih dua-duanya. Itu satu-satu gitu. Tidak bisa. Jadi ya, kalau pilihannya adalah pilih ya atau pilih tidak. Apalagi dalam komputer kita hanya mengenal 0 dan 1. Maka ini adalah if you, if ya, dan ini adalah ya. Nah, kalau belajar soal itu, pertama kita harus punya if dulu. If ini isinya apa aja sih? Pertama statement. Tentu nanti hasilnya adalah boolean, ya. Kita anggap aja true aja. Dan if true kita print true. Dan jika tidak, kita print tidak. Nah, ketika ini kita jalankan, kita akan menjalankan true-nya. Karena kita minta true. Kalau kita taruh false, dia akan menjalankan yang false. Oke, jadi true dia akan jalankan yang ini, false dia akan jalankan yang ini. Oke, nggak bisa dipahami? Pasti bisa dipahami, gampang kan? Nah, karena ini perbandingan, maka kita harus menentukan parameter yang nanti outputnya adalah boolean. Ini itu semuanya disebut kondisional. Kondisional itu adalah hal-hal yang misalnya kita bandingkan. Misalnya nih, A lebih besar daripada B, A lebih besar daripada B, bahwa A sama dengan B. Itu semua adalah kondisional. Kondisional ini ketika kita print, dia outputnya adalah kalau nggak true, dia false. Kita coba dulu ya. Misalnya kita punya A sama dengan 10, B sama dengan 15. Kita print A sama dengan. Jika benar, dia harusnya outputnya adalah true. Oke, kita main dulu yang ini biar nggak ganggu. Oke, jawabannya adalah false. Jadi ketika A saya bandingkan dengan B, hasilnya adalah false. Artinya adalah ini statement ini itu statement komparasi. Statement yang kita bisa taruh di if. If ini harus komparasi. Output dari setiap statement itu harus antara true atau false. Ya. Nah, pertama kita tahu nih bahwa ini salah ya, berarti dia akan menampilkan false. Pernyataan tidak benar. Ya, benar. Misalnya kita punya lagi katakan C, dengan angka yang sama daripada sebelumnya. Kita jalankan. Ini jawabnya tuh bahwa A dan C adalah punya nilai sama. Oke. Nah, untuk ngecek lagi, Mas, pengen lagi ngecek lagi. Nah, bisa tambahkan dengan N. Nah, N, B tidak sama dengan P. B sama P, sorry. Kita jalankan. Artinya true, gitu. Kalau OR, ini juga true, karena syaratnya benar. Nah, kalau A, nah ini kita saja biar tidak punya konflik. B tidak sama dengan B lebih besar, ya kan? C lebih besar daripada B. Hasilnya adalah false. Ya. Kalau OR, hasilnya adalah true. Oke, semoga bisa dipahami ya. Mungkin teman-teman belajar dulu if else dan OR dan lain-lain, XOR dan sebagainya bisa. Nanti saya akan jelaskan di video yang lain. Tapi pertama kita tahu bahwa if itu punya operasi komparasi yang nanti hasilnya harus boolean, true atau false. Nah, kalau true dia akan menjalankan program di pernyataan benar ini.
Kalau false, dia akan menjalankan program yang ada pernyataan ini. Tapi kan ketika kita ngambil keputusan, tidak selalu hanya dua keputusan aja, iya dan tidak. Kadang kita ada keputusan yang lain. Gimana caranya? Nah, itu kita pakai namanya fungsi namanya if else atau elif. Elif, elif something itu aja, gampang aja. A sama dengan B, tidak sama dengan B. Ini kondisi kedua. Kalau teman-teman sudah belajar soal di bahasa C++, penggunaan kata apa? Elif ini berganti menjadi else and if. Dua. Kalau kayak gini. Oke. Jadi ketika kita masukkan data kita harus melakukan komparasi pada if. Oke, ini. Nah, ketika komparasi udah pada if, dia akan menghasilkan boolean di sini sendiri. Baru dia bisa jalan dengan function ini. Karena dia adalah terbatas. Oke, sekian video soal kondisional. Semoga teman-teman bisa paham. Jika tidak paham, silahkan komentar. Nanti saya akan bikin video. Iya, sampai jumpa nanti.